الرحمن الرحيم إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري. Ini fadilah salat berjamaah. Dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang menunaikan salat fardu Isya-nya dengan berjamaah, maka sungguh seolah-olah ia telah salat separuh malam. Dan barang siapa yang menunaikan salat fardu subuhnya dengan berjamaah, maka sungguh seolah-olah ia telah salat sepanjang-panjang malam. Shallal laila, salat malam, kullahu, semuanya. Maksudnya sepanjang malam dia salat. Ini ganjaran salat sepanjang malam didapatkan melalui amalan salat subuh dengan berjamaah. Kita ulangi dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ia berkata, sungguh aku telah mendengar langsung dari yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah bersabda, barang siapa yang menunaikan salat fardu Isya-nya dengan berjamaah, maka sungguh seolah-olah dia telah salat separuh malam. Sanggup kita salat setengah malam itu? Kalau dikatakan malam itu mulai dari terbenam matahari sampai terbit matahari, terbit fajar, itu dikatakan malam. Jadi as-sadiqul masduq, orang yang senantiasa benar ucapannya dan patut dibenarkan. As-sadiqul masduq ini salah satu di antara gelar yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau itu menyampaikan berita penting. Dan berita ini berita besar. Beliau tahu betul kelemahan umat akhir zaman kita secara fisik, kecil-kecil, usianya pendek-pendek. Kalau untuk mengejar kekurangan kita, kelemahan kita dari segi ibadah dengan kaum-kaum terdahulu, mesti nggak terkejar. Kaum-kaum terdahulu fisiknya itu besar-besar, kuat-kuat, dan usianya panjang-panjang. Kalau ibadah tekun. Jadi kalau kita mau ngejar kekurangan dari segi ibadah nggak terkejar. Tetapi yang sering kita ulang-ulang bahwa umat ini adalah umat yang akhir, umat yang bungsu. Ya. Setelah umat ini nggak ada lagi umat, yang ada kiamat sudah. Ini umat bungsu. Seumpama kita ini punya anak 5 orang, ini anak yang kelima. Anak yang bungsu biasanya. Anak bungsu orang tua itu sayang lebih. Anak bungsu. Itulah umat ini. Usianya pendek, fisiknya kecil, ibadahnya lemah sedikit. Nah, tetapi untuk menutupi kekurangan dan kelemahan umat ini, Allah Ta'ala telah memberi untuk umat ini Nabi yang terbaik. Artinya untuk umat ini dikasih imamnya itu imam yang terbaik. Pangulenya itu pangule yang terbaik. Kalau bahasa kita, kampung dikasih kecil yang paling hebat. Yaitu Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad. Jadi berkah Nabi itu
Jadi keberkahan Nabi efeknya untuk umat ini. Jadi dengan amalan-amalan yang sederhana kita bisa mendapatkan ganjaran yang besar. Termasuk di antaranya ini. Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menunaikan solat fardu Isya-nya dengan berjamaah, maka sungguh seolah-olah ia telah solat separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa yang solat subuhnya itu dengan berjamaah, maka nama shallal laila kullahu, maka sungguh seolah-olah ia solat sepanjang-panjang malam. Pernah ada yang coba kita solat sepanjang malam ada? Kira-kira sanggup nggak? Kemarin tahun ini kita buat tarawih 20 rakaat. Itu bertahan berapa malam yang safnya sampai ke belakang. Nah, itu baru separuh Ramadan udah nyusut. Sebegitulah lemahnya kita ini. Kalau untuk sholat sepanjang-panjang malam nggak kuat kita. Tapi ingat, bukan berarti semua individu umat nggak kuat. Tetap aja akan ada orang-orang yang kuat di kalangan umat ini. Mereka merupakan paku-paku bumi. Dengan keberkahan mereka. Dengan keberkahan mereka yang gak tidur malam. Sampai hari langit belum retak, belum runtuh. Bumi belum terbelah. Keberkahan mereka hujan masih turun. Masih ada. Nah kita yang gak sanggup mendapatkan ganjaran yang sama. Amalannya dengan sholat subuh kalau gitu mudah. Enggak juga. Enggak juga. Buktinya, walaupun kita katakan mudah, lihat aja subuh yang berjamaah berapa orang. Gitu. Jadi kata ulama, untuk dapat sholat dengan berjamaah, asasnya satu adalah hidayah. Enggak ada kaitan dengan rumahnya dekat dengan masjid. Oh, badannya sehat sempurna, dia punya kendaraan, jalanan terang, enggak sedang badai, enggak ada kaitan dengan itu. Ada kaitan dengan itu. Kaitannya mutlak dengan kasih sayang Allah. Maka bersyukur kita menerima kerahiman Allah, kasih sayang Allah. Kita semua rumahnya kan nggak ada yang dekat, nggak ada yang rumah kita nempel dengan masjid, nggak ada. Nggak ada, rumah kita jauh. Kalau kita jalan kaki mungkin ukuran 100-an lebih langkah kaki kita. Tetapi sebab Allah Ta'ala beri nur dalam hati. Nur yang Allah letak dalam hati itulah yang menjadi sebab kita bisa bergerak. Meninggalkan rumah kita, berjalan menuju rumah Allah. Di dalam kegelapan malam. Dan umumnya jam-jam segini tuh enak-enaknya tidur itu. Enak-enaknya tidur. Jadi orang bisa berjalan menuju rumah Allah, lebih-lebih sholat subuh berjamaah. Kaitannya dengan kerahiman Allah. Terus ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam. Kadang-kadang orang kan begini, itu cek-cek gitu. Kok sebegitu sekali ganjarannya dengan amal sederhana, kok ganjarannya begitu besar? Hadisnya sahih enggak? Kan begitu orang. Sahih enggak sih? Oh, hadisnya sahih. Cuman imannya aja yang dhaif. Hadisnya udah sahih, imannya yang dhaif. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Ini nanti kita dengar hadis yang ke depan ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamu ma fit tahjir." Seandainya saja mereka, maksudnya orang-orang Islam, orang-orang beriman ini tahu, paham ma fit tahjir, pergi menuju rumah Allah sejak awal, lebih awal, lastabaqau, pasti mereka akan berlomba untuk melakukannya. Walau ya'lamuna fil atmah, dan seandainya saja orang-orang Islam ini tahu ganjaran pergi solat Isya dengan berjamaah, wasubhi, dan solat subuh dengan berjamaah, la atauhuma, pasti mereka akan pergi untuk solat Isya dan subuh berjamaah, walau habwan, walaupun mereka harus merangkak. Kalau saja mereka tahu, apanya yang tahu? Kalau saja mereka tahu ganjaran pahalanya, kalau saja mereka tahu ganjaran keberkahannya, kalau saja manusia tahu fadilahnya. Ini pelan-pelan saintis ya, orang-orang ahli sains, ilmu pengetahuan, buat penelitian-penelitian macam-macam. Apa sih yang membuat orang Islam, sebahagian kecil umat Islam memaksakan dirinya? Di jam-jam enak tidur mereka bangun.
Ya sudahlah, kalaupun sudah kadung bangun, sembahyang aja di rumah masing-masing. Kok rumahnya jauh memaksakan diri pergi ke masjid-masjid? Apa sih rahasianya? Mereka buat penelitian-penelitian. Untuk orang kafir Allah buka itu. Kalau untuk orang beriman kadang-kadang nggak Allah buka untuk apa? Bagi orang iman, beriman yakin dengan kabar Allah dan Rasulnya yang gaib itu sudah cukup bagi mereka. Tapi kalau bagi orang-orang kafir perlu pembuktian saintis. Maka mereka buat penelitian. Ternyata di jam-jam sepertiga akhir malam itu ada cahaya sinar ultraviolet yang khas, yang dia tidak keluar, tidak muncul, tidak efek sampai ke bumi kecuali pada waktu itu. Nah, orang yang bangun dan berjalan menuju rumah Allah ketika itu, merekalah yang dapat itu. Nah, ini saintis mereka bisa memberikan paparan lebih. Oh, ini rupanya rasanya. Maka nggak sedikit ketika mereka temuan penelitian ini, mereka masuk Islam. Ini rupanya. Dan ini hanya ada pada orang-orang Islam. Belum lagi ganjaran-ganjaran yang lain. Sekarang misalnya begini nih. Misalnya begini. Apalah kira-kira yang diumumkan oleh Pak Mukim? Atau katakanlah camat bupati. Besok pagi, siapa yang sholat subuh di masjid Fulan atau di masjid, mereka akan diberi ini. Gitu. Kira-kira apa yang ditawarkan sehingga orang kampung itu yang sakit pun minta dipapah? Apa kira-kira? Semua bangunkan ayah ya. Oh, tumben nih pesan kok minta dibangunkan apa ya? Itu apa ya? Ayah mau ke masjid. Wah, kira-kira apa? Sampai misalnya kalau yang stroke nggak ada yang mapa, merayap dia pergi ke masjid. Kira-kira apa yang diumumkan mau dibagi? Kira-kira apa? Rumah gratis, sembako gratis 1 tahun penuh. Kira-kira. Nabi katakan kalau saja orang-orang Islam tahu ganjaran Isya dan subuh berjamaah, kalau mereka tahu, la atauhuma habwan, kata Nabi, pasti mereka akan datang ke masjid. Isya dan subuh pasti mereka akan datang masjid, walau habwan, sekalipun mereka sakit, sekalipun mereka demam tinggi, sekalipun mereka stroke dan gak ada yang mapah, mereka akan merangkak-rangkak, merayap-rayap pergi ke masjid. Apa kira-kira? Udah gak usah tanya apa kira-kira, yakin aja udah. Karena karakteristik orang beriman yang sebenarnya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Itulah orang-orang beriman sebenarnya. Kalau udah nampak itu bukan iman lagi. Tapi kalau masih belum nampak, masih ghaib, inilah yang akan menjadi sebab derajat orang itu. Ya, kita ulang sekali lagi ya. Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seandainya saja manusia tahu berjalan pergi menuju rumah Allah sejak awal, lebih awal, lastabaqau, pasti mereka berlomba-lomba. Mereka pasti akan buat undian di situ. Siapa yang duluan? Dan seandainya saja orang-orang tahu pahala pergi untuk salat Isya dan subuh dengan berjamaah, niscaya pasti mereka akan datang ke masjid untuk subuh dan Isya berjamaah, walau habwan, walaupun mereka harus merangkak-rangkak di atas tanah. Hadis, nah ini lagi yang sahih dhaif. Panena menantap pahala. Kan gitu, orang kritis kan? Zaman kritis. Ya udah dah, kita kasih tahu ini hadisnya sahih. Riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari. Oh, saya nggak puas nih kalau cuma baca kitab ini. Coba cek Bukhari yang sebenarnya langsung. Nah, ini kita kasih catatan di sini. Bab istiham fi sholatil jamaah. Kalau mau cari langsung di kitab aslinya Sahih Bukhari, bab berlomba-lomba untuk sholat berjamaah, nomor hadisnya nomor hadis 615. Hadis Sahih Bukhari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh para ulama, tanpa pertolongan Allah, tanpa kasih sayang Allah, tanpa bantuan Allah, amal sekecil apapun kita tidak akan pernah mampu lakukan. Tanpa bantuan Allah, tanpa pertolongan Allah, maksiat seringan apapun kita tidak akan bisa menjauhi.
Maka yang paling kita butuhkan dalam hidup ini adalah pertolongan Allah. Yang paling kita butuhkan dalam hidup kita adalah kasih sayang Allah. Hajat kita yang sesungguhnya dalam kehidupan dunia kita ini juga akhirat nanti adalah kasih sayang Allah. Maka senantiasalah bersandar kepada Allah. Senantiasalah rujuk kepada Allah. Senantiasa bergantung kepada Allah. Karena selain Allah tidak bisa apa-apa, tidak ikut apa-apa. Istri kita mungkin bisa bangunkan kita, bangun. Udah mau adzan subuh. Istri kita mungkin bisa membangunkan, atau mungkin anak kita juga mungkin bisa membangunkan. Tapi tanpa bantuan Allah, kita tidak akan bisa menggerakkan diri kita dari tempat tidur. Oh, mungkin puluhan kilogram kita bisa angkat beban, tetapi untuk menepis selimut yang cuma 2,5 kilo itu kita tidak akan kuat tanpa bantuan Allah. Maka senantiasalah bersandar, rujuk dan bergantung kepada Allah. Katakan dalam hati kita, ini kita latihan, latihan untuk apa namanya? Latihan untuk jadi orang yang senantiasa bersandar kepada Allah. Ya Allah, tanpamu aku ini nggak bisa apa-apa. Sering-sering kita ucapkan dalam hati kita sendiri, nggak harus didengar orang. Ya Allah, tanpamu ya Allah, aku ini nggak tahu apa-apa. Tanpamu ya Allah, aku ini nggak bisa apa-apa. Tanpamu ya Allah, aku nggak bisa apa-apa ya Allah. Nggak ada satu kebaikan pun yang bisa aku lakukan tanpa pertolongan. Nggak ada satu maksiat pun yang bisa aku hindar, aku elak ya Allah tanpa pertolongan. Bahkan tanpa Engkau ya Allah, aku bukanlah apa-apa. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hari Jumat. Kita dianjurkan oleh para ulama kita untuk memperbanyak salawat ke atas yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang sebanyak-banyaknya. Adab-adab Jumat kita amal Pak ya. Jadi sebelum pergi Jumat kita mandi bersih mandi Jumat. Niat nawaitu ghuslal sunnatan lillahi. Ini jangan kita katakan mandi Jumat akan menggugur dosa-dosa kita. Cerabut dosa-dosa kita dari celah-celah akal rambut. Besok kita akan bacakan hadisnya. Barang siapa mandi hari Jumat mandi sebersih-bersihnya, maka mandinya itu akan menjadi sebab dosa-dosanya berguguran, bahkan dosa itu tercerabut dari celah-celah akal rambutnya. Kemudian hari Jumat kita pakai pakaian yang terbaik yang Allah beri untuk kita. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Kamu mau pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, maka berpakai pakaian kamu yang terbaik terlebih hari Jumat. Kemudian kita masuk masjid, jangan sekali-kali kita masuk masjid kaki kiri. Walaupun ini sudah terjadi umum, kadung kita sudah umat kadung lalai, kadung kurang paham, kadung banyak lupa. Nah kita ingatkan, masuk masjid kaki kanan. Adab masjid diajarkan oleh Nabi, masuk masjid kaki kanan. Kelihatannya sederhana. Di dalam kitab-kitab disebutkan masuk masjid kaki kiri bisa menyebabkan kefakiran. Di antara mudaratnya masuk masjid pakai kaki kiri, bisa menyebabkan kefakiran. Kalau mau masuk pakai kaki kiri itu tempatnya di WC. Nah ini jangan masuk masjid kaki kiri, masuk WC kaki kanan. Masuk masjid pakai kaki kanan. Nanti keluar masjid pakai kaki kiri. Nah ini adab diajarin oleh Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masuk masjid, nanti sebelum kita sholat tahiyatul masjid, kita niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf, madumtu fi hadzal masjid. Sengaja i'tikaf selama aku berada di dalam masjid karena Allah Taala. Baru kita sholat tahiyatul masjid. Sepanjang menyampaikan khutbah. Kalau bahasa jangan enak, enggak enak enggak didengar. Enggak enak didengarkan. Ini akan jadi sempurna Jumat. Kemudian cari saf depan. Allah dan para malaikatnya bawa untuk orang yang sholat pada yang depan. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu naik ke atas semua amalan kita stop di kita Quran kita berjalan. Kemudian kita lihat waktu mustajab, waktu yang mustajab pada Jumat ini hadis-hadis disampaikan.
yang masyhur di antara dua khutbah. Ketika khatib duduk di antara dua khutbah, termasuk di antara waktu yang mustajab doa pada saat khatib beranjak dari tempat duduknya untuk naik ke mimbar untuk menyampaikan khutbah Jumat. Ini jenis, ini artinya ini. Tapi ini di antara waktu yang mustajab. Kemudian di antara mustajab pada hari Jumat, pada saat iqamah dikumandangkan, saat qomat dikumandangkan, pada saat selesai sholat, dan terlebih lagi pada hari Jumat ba'da asar. Ba'da asar itu adalah waktu yang mustajab. Hadis disebutkan oleh Al-Imam Ahmad, salah seorang guru penting, guru besarnya Al-Imam Bukhari di bidang hadis. Muhammad riwayat dalam kitab Musnadnya bahwa lepas asar Jumat lagi waktu yang mustajab. Jadi waktu yang mustajab doa kita jaga, jangan sia-sia. Ini adalah kerahiman Allah untuk umat ini, supaya kita ini mudah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, dan kita mudah terhindar dari keburukan dunia dan akhirat. Untuk dapat hal dan kebaikannya juga untuk Allah ala nabi